مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi nati du'a al-qabul bi jayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila arwahim Abu Yasin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Makil Hasan wa Abu Yasin Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas al-Maliki al-Makil Hasan wa ila arwah sahabi Rasulillah min asyadil mubashirin bil-jannah wa sahabatil fuqaha sahabatil Madinah wa ali jud thamaniyah wa ila ruhi Sayyidil Imam Muhajirin Allah Muhammad bin Isa سيد الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وأرواح ساداتنا علي عليه المشارق الأرض ومغاربها ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد من الأرواح الحبيب عبد القادر بن حمد الفقيه بن عبد الله بن حسن والحلال أحمد بن سلم إدريس والذي بن سلم إدريس إدريس وأصولهم وفورهم وشيخنا ثم إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وعلمائنا يجي محمد بشر العلي رمى يجي محمد رمى يجي في المفروض رمى يجي رمى عبد الحميد بشر رمى يجي مسوية رمى يجي ما بعد إلى سنة يجي ما بعد سنة يجي سما وجي مشايخ ورسول وعندهم الحقوق إلى أرواح رمى يجي زي جبل دحلان ورمى يجي من زبير رمى مشايخ ورسول ذوي الحقوق مشايخ يجي محمد سامي ثم إلى روح رمك يا محمد سعيد كتابه ورمك يا رمك رمك داخل بكران رمك يا وزير ماجي رمك يا علي معصوم رمك يا ورسول النبي رمك يا دلهم محمد من رمك رمك يا آدم يا علي معصوم رمك يا نجم من الكذب النوير رسولهم فرعي مشايخ الأرواح رمك يا جميع مشايخ سنة ربنا من الأرواح رمك الله فاكر مشايخ من إلى أرواح رمك عبد الرحمن وحيد مشايخ من سنة البيرة وأصولهم وفروعهم مشايخ ثم إلى أرواح سيد الوالد أبي سيد الدلال حسن ورحمة الشفاء ورقية ما دهلنا أمينا مسلم مرحمة الرحمة وأخذنا في الأخي سيد الأخي سيد محمد وأخذه وأصولهم وفروعهم مشايخ أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بأسر أنوارهم وعلومهم ونفعهم في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang hal ikhwal seputar salat nih. At-targhibu fi as-saffil awal wa fi taswiyatis sufufi wa wasaliha wa saddil furji wa tarhibu min raf'il basar ila as-sama'i halas shalah. Bab anjuran untuk menempati shaf awal dan meluruskan serta menyambung shaf serta mengisi sela-sela shaf, dan larangan melihat atau mengarahkan pandangan atau mengangkat pandangan ke langit, ke arah langit ketika sholat. Ya. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, perlu kita tanamkan satu prinsip
dasar prinsip yang penting bagi kita semuanya mengenai sholat, ya, bahwa sholat ini harus di dalam keyakinan kita merupakan sesuatu yang paling penting di antara urusan-urusan yang lain. Ini harus ada satu keyakinan, pemahaman dalam diri kita yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi bahasa gampangannya, apapun aktivitas hidup kita itu semuanya di bawah sholat. Ya. Tingkat kepentingannya, tingkat urgensinya. Ya, kalau kita masih belum bisa menempatkan sholat di atas segala-galanya, artinya di atas seluruh aktivitas kehidupan kita, maka kita tidak mempunyai semangat untuk senantiasa memperbaiki sholat. Bahkan kita menoleh ke belakang tentang pembahasan sholat, ya. Sholat ini dari segi proses turunnya perintah sholat 5 waktu, proses turunnya perintah saja sudah menunjukkan bahwa sholat itu melebihi ibadah-ibadah yang lain. Jangan dibandingkan dengan aktivitas di luar ibadah. Dengan ibadah-ibadah yang lain saja, sholat ini menempati ranking tertinggi dilihat dari proses turunnya perintah. Seluruh ibadah yang disyariatkan, diperintahkan di dalam ajaran agama Islam, itu proses perintahnya itu melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah SAW berada di bumi dengan malaikat Jibril membawa wahyu perintah. Apapun perintah agama atau ibadah, kecuali sholat. Untuk urusan sholat 5 waktu ini Rasulullah SAW harus menghadap Allah sendiri, dipanggil langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saja sudah kita pastikan bahwa sholat ini memiliki keistimewaan lebih dibanding ibadah-ibadah yang lain. Belum lagi banyak sekali ditegaskan oleh Rasulullah SAW mengenai kedudukan sholat, ya, bahwa sholat merupakan imaduddin, tiangnya agama, cagak, sehingga seluruh nilai-nilai agama ini bisa tegak kalau disokong oleh tiang yang kuat dari tiang agama, yaitu sholat. Ya. Jadi seakan-akan ibadah apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak memperhatikan tentang kualitas sholat kita, ternyata kualitas sholat kita tidak baik, tidak bagus, maka otomatis seluruh kualitas ibadah kita yang lain menjadi tidak bagus pula. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan kembali dalam sabda beliau, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kelak di akhirat dihisab oleh Allah SWT adalah sholat seorang hamba. Bahkan akan menjadi barometer, tolak ukur dari ibadah-ibadah yang lain. Fa idza saluhat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain itu juga mendapatkan nilai yang baik, bisa mendukung amal-amal yang lain menjadi bernilai baik. Sebaliknya kalau sholat kita tidak baik, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan turun kualitasnya menjadi tidak baik. Dari sini saja kita sudah punya pemahaman yang kuat bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling penting dibanding ibadah-ibadah yang lain. Belum lagi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama-ulama atau salafus saleh kita rahmatullah alaihim, bahwa mereka dalam aktivitas ibadahnya ini pasti senantiasa mementingkan sholat, bagaimana menyikapi sholat, bagaimana beliau-beliau ini menghadap
Allah SWT melalui sholat ini begitu tertata rapi, begitu luar biasa diperhatikan, baik dari penampilan fisik, lebih-lebih dari segi kualitas batinianya. Ya. Kita sudah membahas, kita sudah membaca beberapa cerita tentang salafus soleh kita, bagaimana beliau-beliau itu sangat gemar dengan sholat. Ya. Bahkan manusia yang paling utama itu Rasulullah SAW itu juga begitu memperhatikan sholat sampai digambarkan Rasulullah SAW ya, ini sholat sampai kakinya bengkak. Artinya begitu luar biasa Rasulullah SAW memperlakukan sholat sampai-sampai tidak memperhatikan akan kenyamanan atau akan kondisi beliau sendiri. Ini penting ya, karena dasar ini akan bisa menjadikan kita senantiasa berupaya untuk menyempurnakan sholat kita, memperbaiki sholat kita. Saya sendiri bukan termasuk orang yang sholatnya baik, saya masih dalam proses senantiasa mencari kekurangan. Apalagi ya kualitas sholat kita itu ya naik turun ya, kadang-kadang pas waktu tertentu itu sholat rasanya seperti khusyuk, nikmat ya, hati ini terasa ringan, pikiran juga fokus, enak lah pokoknya untuk sholat itu pas. Kadang-kadang ada waktu tertentu kita merasakan ya. Tapi itu insya Allah rotok jarang lah ya, ndak terlalu sering lah ya. Kadang-kadang ngenteni pas ono masalah, pas diuber-uber wong utang durung bayar, kadang-kadang wis salate moro rotok khusyuk dengan harapan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi khusyuknya masih tendensius atau masih ada ya modusnya lah yang. Tapi orang-orang yang khosyi'in ini bukan tanpa modus, tanpa bertujuan apa-apa. Mereka memang sudah mengkondisikan atau terkondisikan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, karena apa ya? Karena merasakan keagungan Allah, merasakan kemuliaan Allah, merasakan kebesaran Allah. Ketika menyambut Allahu Akbar, bahkan ketika mendengar panggilan saja sudah kita mendengarkan cerita-cerita yang kemarin ngrungokno adzan itu derdek ya. Sayyidina Ali itu kalau mendengarkan adzan itu langsung ndrodok, tubuhnya menggigil, wajahnya terus berubah ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika asik-asiknya ngobrol dengan keluarga, ketika masuk waktu sholat, kata Sayyidah Aisyah, seperti orang yang tidak mengenal kita. Dan kita seperti tidak mengenal Rasulullah. Langsung Rasulullah berubah seperti menjadi orang lain. Ya. Itu gambaran bagaimana beliau-beliau ini memang memperlakukan sholat itu memang sangat spesial dan istimewa. Dan kita memang belum. Tapi paling tidak kita punya pemahaman semacam ini, ada harapan. Ada harapan, saya sendiri juga terus mohon kepada Allah, ya Allah sebelum Engkau mencabut nyawa saya, ya Allah berilah kesempatan saya untuk bisa menikmati sholat, untuk bisa khusyuk dalam sholat, tanpa tendensi, tanpa modus, tanpa tujuan apa-apa, hanya karena merasakan keagungan kebesaran Allah. Minta sama Allah, saya yakin pasti dikasih. Ya, wong kita tujuannya ingin melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya. Insya Allah kita minta saja. Tapi kan kita sudah punya keyakinan bahwa sholat inilah ibadah yang menjadi tonggak dari kebaikan ibadah-ibadah yang lain atau syariat Islam bahkan. Ya, kebaikan kita apapun itu ya, terutama kebaikan yang disyariatkan itu semuanya pasti akan tegak bersama sholat ini. Bahkan sholat itu sendiri dijadikan sebuah media sarana untuk
membentuk karakter kita. Ya. Untuk ya istilahnya ada karakter building ya. Membangun karakter itu dengan sholat. Buktinya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa merubah seseorang, perilaku seseorang, bahkan bukan saja perilaku di sini akan merubah pola berpikir orang, akan merubah kualitas hati seseorang sehingga dapat dengan mudah terhindar dari yang namanya fahsya' wal munkar. Ya. Dan kita harus yakin. Makanya kalau kita sebenarnya kan rumusannya gampang kalau dari sini, artinya gampang itu gampang, pelaksanaannya tetap kita harus usaha, enggak gampang ya. Cuma pemahamannya kan gampang dengan apa yang ditegaskan oleh Allah tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kan penegasan Allah, firman Allah. Sehingga kalau firman Allah itu pasti benar. Enggak mungkin tidak benar firman Allah itu. Tidak mungkin ini hanya kemungkinan, tidak, pasti. Kalau firman Allah itu pasti sodaqo wa'dah, itu pasti berarti. Ya. Sodaqallahul adim. Ya. Allah itu maha benar. Sehingga tidak ada ini sebuah opsi atau kemungkinan, tidak. Ya. Kalau Allah sudah menegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat ini bisa menjadikan seseorang jauh dari fahsya' wal munkar, terhindar dari perilaku fahsya' wal munkar, ya pasti itu. Loh, lantas kenyataannya ada orang sholat tapi masih melakukan fahsya' wal munkar? Ya. Berarti bukan masalah sholatnya, berarti bagaimana orang ini dalam pelaksanaannya yang harus diperbaiki. Sehingga kalau kita punya pemahaman semacam ini, sebenarnya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang perilakunya selalu baik, untuk menjadi orang yang perilakunya mudah melakukan sesuatu yang baik, sebenarnya diawali dari sholat sebenarnya. Ya wis 5 waktu, yang kalau dihitung secara durasi itu sebenarnya sangat singkat. Kita sholat setiap hari cuma 5 kali per sholatan 10 menit mungkin, berarti cuma 50 menit katakanlah. Jadi dari 50 menit yang kita sisihkan dalam kehidupan kita untuk sholat, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka sisa dari 24 jam lebih 10 menit, 23 jam lebih 10 menit, ya, karena kalau 5 menit ini dipastikan akan baik, ya, akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kok bisa dikatakan dipastikan? Ya karena Allah yang menegaskan dan Allah nanti yang membimbing. Sehingga sebenarnya tugas kita memperbaiki, tugas kita menjaga kualitas 50 menit yang kita sisihkan untuk sholat ini tok sebenarnya. Wis 50 menit iki ae jogon. Engko sing liyane tak tuntun awakmu koyok-koyok seperti itulah Allah. Tak toto uripmu. Gak usah khawatir, rek kon gelem jaga 50 menit, artinya menjaga waktu-waktu sholatmu ini, gak usah khawatir. Sisa dari waktumu ini aku sing noto. Masalah rezekimu, masalah apa saja dalam kehidupanmu, nanti aku sing noto. Termasuk masalah perilakumu dan lain sebagainya. Gak ada istilah karakter gak bisa dirubah. Jare sapa? Rek sing merubah menungso mungkin tidak bisa, tapi kalau Allah tidak ada yang tidak bisa. Jangankan karakter manusia, lawang lauhul mahfuz iso dirubah sama Allah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah yang menghapus dan Allah yang menetapkan kembali. Ini lauh mahfuz, apalagi hanya sekedar kita manusia biasa, ya sangat mudah. Makanya ini sebenarnya kan kunci kehidupan dunia dan akhirat kita itu wis didudu ambek Gusti Allah. Wis iki lho, 5 waktu iki lho wis. Jogon temenanan sing apik. Dari sisi apapun wis golek ono kelebihan-kelebihan dari yang membuat sholat kamu itu berkualitas, wis golek ono. Sak kuat-kuatmu, engko aku sing biji. Kita ndak usah khawatir. Allah itu dalam menilai manusia itu adil. Allah itu ndak pernah mendolimi hambanya. Ya. Kalau kita membaca manaqibnya ulama-ulama kita yang dalam waktu semalam sholat tahajud, sholat ratusan rakaat mungkin, ya kita kan pernah membaca, yang sekiranya kita melihat atau membaca saja, mendengarkan, gak mungkin gak nutut, mesti aja gak nutut, makanya ini kelas awaan. Mungkin ini melek bengi wis alhamdulillah. Ya.
Mek 2 rakaat tok alhamdulillah, dandang melek bengi mek nguyut tok terus turu ngono. Lho ini kita ndak masalah. Artinya ndak masalah, kita ikhtiar saja. Ya. Makanya ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ini digarisbawahi. Ahsanu amala itu berarti apa? Berarti ahsanu amala tidak standar. Tidak ada standarnya. Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masing-masing orang punya ahsanu amala. Orang yang bacaan Qur'annya itu lancar, apalagi dia termasuk hafidul Qur'an, orang yang bisa menghafal Al-Qur'an, orang yang punya hafalan Al-Qur'an. Lho rek dikongkon khatam, mungkin sedina 2 dina ya iso khatam. Tapi bagi sing sik tas belajar Iqra, sik jilid 1 pisan, ojo muni khatam sak lembare magep-magep hari ini. Tapi ketika semuanya dilakukan, sing jenenge 30 sing apal 30 juz ini membaca semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, waktunya, kesempatannya dimaksimalkan. Akhirnya sedina entek 15 juz, ambek sing magep-magep entek setengah lembar tok. Ini di mata Allah sama. Sama apa? Sama-sama ahsanu amala. Rek masalah ganjarane piro-piro bukan urusan kita, tapi sama-sama ahsanu amala. Karena ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, maksimal. Ini orang melakukan the best he can do, itu ya the best he can do. Ini juga melakukan semaksimal mungkin, ini juga semaksimal mungkin. Hasilnya berbeda-beda karena memang kemampuannya, anugerahnya dari Allah berbeda-beda. Sing iki fase, sing iki gak patek fase, sing iki lancar, sing iki gak patek lancar. Lho itu macam-macam. Makanya kita ndak boleh putus asa. Salat kita juga ya kita mungkin seperti ndak mungkin ya bisa dipastikan kalau disuruh salat seperti salatnya Rasulullah ya jelas ndak mungkin, ndak nutut. Seperti salatnya Sayyidina Ali ya kira-kira juga ndak nutut. Tapi ketika kita usaha dan ikhtiar sampai kapan? Sampai sebatas mana? Itulah ahsanu amala. Makanya yang penting ya, apalagi ya kita zaman sekarang ini ya dengan berbagai macam situasi kondisi yang tidak seperti dulu, pernak-pernik dunya macam-macam, artinya gudone dunya itu lebih berat ya. Kan gudone menungso itu kan ono gudo itu ono nafsu, ono ad-dunya, ono asyaiton, syaitonul insi, syaitonul jinni. Ini kan penghalang perintang manusia untuk menjadi lebih baik atau menjadi baik kan. Nafsu ya, kita tahu nafsu. Ya, ini bukan kapasitas kita untuk membahas nafsu saat ini temanya. Terus ad-dunya, dunia macam-macam ya. Ya pernak-pernik dunia ya macam-macam ya. Lek biyen wong gak patek kegudo dengan tontonan-tontonan yang ada di medsos atau media massa. Wong biyen TV ini hitam putih. Nek kate mindak sik tek gak ono remote. Sehingga wong mungkin biyen delok TV males, ya maklum wong TV ini koyo ngono ya males. Ya. Tapi kita sekarang gudone TV atau gudone tontonan, sekarang nek delok film gak usah ngenteni di bioskop, gak usah ngenteni di YouTube wis delok film bendino ya iso. Artinya gudone kan luwih gede saiki. Sehingga bahasane lek dikon khusuk koyo wong biyen ya abot. Misale kok iso khusuk koyo wong biyen wong jaman saiki, woy wali kuwi pisan. Iku kelasé waline ya ngalang-alangi sing biyen karena gudone kan lebih besar. Ya. Makanya yang penting kita ikhtiar. Saya sendiri juga termasuk golongan orang-orang yang masih ikhtiar, masih usaha. Kadang ya rodok ya ngina-ngine ya kadang ya Allah kok sik ngene. Kadang salat wis koyo khusuk-khusuk lali rakaat. Lho iki mau nglamun apa sih kok lali rakaat. Ya Allah, mari koyo getun Gusti, ngapunten Gusti, kok sik ngene isih salat. Ya. Tapi ndak apa-apa. Kita merasa kurang terus sampai kita susah. Susah kita
karena kita masih belum bisa melakukan kebaikan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu susah ibadah namanya. Daripada gak susah belas lumayan awak sholat itu alhamdulillah. Timbangane arek-arek gak sholat belas itu lah, kok timbangane arek-arek sing gak sholat yo. Ya aja dibandingno sing timbangane sing gak sholat. Ndak apa-apa sudah. Ya. Makanya kita disuruh mencari ya apa supaya nilai sholat kita itu ada nilai plusnya. Dikon goleki ya apa carane wis sak karep wis, banyak sisi. Banyak sisi, contoh dari segi penampilan waktu kita sholat, iso penampilan sing apik. Ini termasuk apa, kita mencari poin plus dari sholat kita. Aku gak ketemu susu yo, ketemu gayane. Tapi bukan niat untuk dipuji orang lain ya, beda. Kalau niat dipuji orang itu segala amal ibadah wis gak ono artine di hadapan Allah. Sehebat apapun itu tidak ada artinya. Itu kita sudah paham semua. Di sini yang dimaksud adalah kita mencari sesuatu yang terbaik lah. Ya. Sampai ini yang di sini yang akan kita bahas ini adalah masalah soft sholat. Ya, soft sholat kita mencari yang terbaik yaitu soft depan. Ya, karena soft depan ini merupakan soft yang terbaik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik sofnya laki-laki itu yang paling depan. Nah, ini biasanya kita itu melihat fenomena orang-orang yang begitu apiane, kadang-kadang koncone sing maju. Tapi masalah fulus rebutan awake dhewe jadi sih. Tapi masalah padahal mestinya rebutan di sini. Mestinya rebutan masalah soft ini. Sampai ada di hadis sebelumnya ya, yang juga ini termasuk masalah apa? Masalah adzan apa ya? Itu kan juga ada itu. Masalah adzan itu juga disangkutkan pula di situ dengan soft juga kan? Ya. Itu sampai misalnya kalau untuk mendapatkan itu harus apa? Harus berebut, harus undian. Maka seseorang mau itu diundi. Sampai seperti itu, ya. Artinya sebenarnya kalau kita berbicara tentang keutamaan di dalam ibadah, ya, kita harus selalu mengejar sebagaimana kita mengejar kelebihan-kelebihan duniawi kita. Kita kan di dalam memenuhi kebutuhan duniawi kita kan kita ndak pernah berpikiran wis standar yang paling rendah kan ndak. Saiki mangan saja ya. Makan sebenarnya kan sepenting kan wareg mangan ini. Iya kan? Jadi sepenting wareg kan sebenarnya sego diwuri-wuri uyah lak mari ta. Wong wareg ya niku. Tapi kita pernah ndak berpikir semacam itu? Ndak, kita akan berpikir dina iki iwake apa ya? Dina iki mangan apa ya? Kok mangane pancet sampai sing wingi, mosok pancet ae rek ngono. Ini pecel saiki pecel, blenger ngono ya. Loh itu kan kita dalam masalah duniawi saja kita selalu memikirkan ya apa sing variasi, sing ditambahi apa, ditambahi ora perlu bendino prasmanan rek perlu dengan berbagai macam menu sehingga kita menjadi puas, seneng. Kenapa kita tidak memperlakukan ibadah kita seperti itu? Kok mulai balik sampai tua ibadahnya ya wis ngene iki wis. Gak ono peningkatan sama sekali. Kok kita tidak pernah berpikir apa ya sing sekiranya salatku tambah. Ya tetap dalam koridor syariat, salat mek ngene-ngene tos rek mus. Sini sujud ambek koprol lah enak, ambek mesisan cek ngono. Sami Allah Muhammad ambek kayang ngono lah. Iso dadi ambek olahraga pisan irasirus. Ya jangan, ini namanya ngawur ini ya. Jadi pengembangan bukan itu, tapi pengembangan berkembang tadinya kebaikannya atau keutamaannya itu semakin bertambah.
Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek softnya, paling jelek di sini itu bukan jelek kejelekan, bukan ya. Artinya ini adalah urutan. Duduk jelek, wah rek ngono foto-foto salat ndek mburi elek wani gak salati rek ngono ya. Ya iku keliru itu, pemikiran yang keliru. Wa syarri di sini, syarrun memang maknanya itu jelek, tapi bukan berarti di sini kejelekan, bukan. Cuma mengandung urutan. Jadi urutan misalnya level, misalnya kelas ngono, wong sing salate ndek mburi dhewe iku kelas softnya itu kelas bawah itu. Ya rek tahlil ndek mburi dhewe mesti oleh piring dhisik ya ngono. Tapi rek salat ndak lho. Lho iya iki lho. Tahlil kan mesti milih di jaba. Kenapa? Karena kan ujungnya kan. Lah, wis pokoke jaba mek pojok tak titeni pokoke wong wis. Wong sing pinter masang strategi mesti mojok gini. Karena mesti piring mesti wis pojok mandek. Nah, mandek pojok. Ini beda, kalau sholat itu yang di depan itu yang mendapatkan yang lebih. Qauluhu khairu sufufir rijal ai aksaruha ajron, yang paling banyak pahalanya gitu. Awaluha, yang awal, lil mubadarati bissa'i li idraki fadilati safil awal. Karena yang awal ini jelasnya dia punya kelebihan karena dia pasti akan untuk mendapatkan soft awal ya, dia mesti al-mubadaroh, mesti lebih dulu datangnya ya. Pasti dia lebih awal datangnya. Untuk apa? Ya, karena bisa idraki fadilati sofil awal, untuk berusaha mendapatkan fadilahnya soft awal. Lo iya, tanya jamaah haji atau jamaah umroh, katina Masjidil Haram, nama Masjid Nabawi, kepingin dek soft ngarep, yo cok belajar berangkat pas adzan rek yo oleh soft buri pas adzan itu, rek kepingin ngarep dolon, jamaah haji kepingin soft dek ngarep, berangkatnya subuh ku jam 2. Jam telu gue selambat, jam setengah 3, jam 2 berangkat subuhan sampai subuh 3 jam mandek. Subhanallah, Madinah, Mekah juga gitu ya, bareng mulai balik. Jamaah haji wis koyo yo waktu di Mekah wis kepondal-pondal, waduh wih kurang 3 jam rek siap-siap. Ya Allah, barang mulai kurung wadan ya, tak sak lencer engkas ini. Wis adan sak lencer, waduh. Tapi tidak apa-apa kan, yang penting dia kan pernah seperti itu kan ya. Wong ngitung kok ambekan. Iya, di sana kan 1 kali sholat itu ditikel berapa? 100.000. Wah, ditikel 100.000. Tidak ngitung, dihitung. Mulai gue sewantai sana. Karena masjid tak susuk si anak ini sana. Iki kaji susuk repot. Ya. Jadi makanya tidak boleh lo ya dengan soft awal ini, karena di sini lil mubadaroh. Dia mendapatkan soft awal itu akhirnya dia datang lebih awal. Sehingga tidak boleh orang soft awal utamai tekone kari njaluk ngarep, akhirnya yo ngelangkai wong. Lah ngelangkai wong ini tidak boleh. Untuk kok kari kok njaluk ngarep dengan dalil soft awal terbaik loh, tapi yo kon tekone yo ojo kari-kari rek. Njene kepin soft awal ya teko dhisik. Karena Rasulullah pernah marah melihat orang yang biak-biak pundaknya orang ini ya, sampai pernah marah Rasulullah dengan wajah memerah. Pada waktu khutbah Rasulullah sampai berhenti, ojo karepe dhewe, bahasa kita mungkin seperti itu ya, ojo biak-biak pundake wong, kon teko kari kok njaluk soft awal. Lek pin soft awal teko dhisik kok dulurmu iki teko mau wis anu. Akhirnya ya harus mengalah, bukan mengalah, sanjane jatamu teko jam
Lawang apa? Jumatan tekone kait situ wasmau kok njaluk ngarep dhewe. Wis iku sik untung-untungan oleh tahiyatul alun-alun niku. Ini kan kadang kita itu loh seperti itulah kadang-kadang ya. Untuk mengejar fadilah sampai tidak mengindahkan, gak tahu diri. Banyak di Mekah model kayak ngono iku. Ya. Bahkan saya pernah ini, ketemu jamaah ya, jamaah macam-macam. Tapi ya ndak salah itu, cuma mungkin pemahamannya ya. Dimulai aku cerita, Mas, alhamdulillah kula wau sofi. Wih, termasuk ngajeng Mas, mboten sof pertama tapi termasuk ngajeng. Padahal kula teko di telat, ambil guyu-guyu. Ada telat kula yen. Kok cek bangga men telat. Isu sof ngarep kok bangga. Yuk nopo cerita, ngeten Gus carane Gus, ngeten lho. Dicorone aku. Padahal aku saji balak-balik gak carane. Dhewe sing ngaji pisan ku wis seru carane san. Top wong irek. Iki dikon haji ping pindho ping telu dadi pembimbing wong iya. Tapi pembimbing ngawur. Ngeten Gus carane Gus. Koyo awak gak tahu, tapi anjen aku gak tahu nglakoni kok ngono. Dadi pas komat, wong kan bergerak Gus ya. Ketika bergerak langsung mencolot yang koyo kidang ngene tuk ngene. Lho ya cerita dhewe dek. Astagfirullahaladzim, ngono kok bangga lho. Lah sing sampean langkai iku misale waline Gusti Allah, apa gak kualat ta? Lah kudu misale nek sing dilangkai terus waline Gusti Allah. Wong dek teko kari kok njaluk dhisik dengan berbagai macam cara melihat selap kok kudu jeli Gus. Pas komat iku wong kan mesti goyang. Lah pada saat itu langsung wet jenengan mlajeng mencolot. Mumpung wong dereng atet jam pencolot ngene. Iki atlet apa sing lari gawe lari gawang apa-apa iku wis samane wantik iki ngono. Lho ngono aku diuruki ya aku ya mau ta kok. Lah aku kok niru sampean gak karu-karuan. Lho itu kadang-kadang kita itu salah ya. Wong wis teko kari njaluk dhisik, teko kari njaluk ya kepingin disiki. Berarti kan dia harus mengorbankan orang lain. Berarti dia harus mengambil haknya orang lain. Kenapa kita kalah dengan mereka? Saya kadang-kadang iri melihat orang-orang yang ya bisa dikatakan orang yang tidak tersentuh dengan Islam atau non muslim di negara-negara yang rapi, yang teratur ya. Saya lihat mereka menghargai antri, katanya numpak sepur antri, katanya antri, tidak berani rombol. Tapi ketika kita lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram misalnya, untuk mengejar fadilah, wong gak ngurus sing jenenge keselamatan orang lain. Ya, wallahu a'lam, Allah sing menilai. Tapi yang pasti, kalau saya secara pribadi ya ini kita menghargai saja. Kalau kita kepinang ngarep ya kudu teko dhisik. Saya dulu pernah waktu awal sholat Idul Fitri di Mekah itu, saya tanya sama orang sana, artinya mukimin yang sudah tahu seluk-beluk, kula kepingin sholat Id iso di ngarepe Ka'bah, maksud sing delok Ka'bah. Jam pinten kinten kula berangkat. Paling mboten jam 1 Gus. Jadi jam 1 berangkat saya. Benar jam 1 itu saya kepin di latarnya latar itu loh Ka'bah, tawaf, tempat tawaf sehingga ndelok Ka'bah langsung salat Id setahun pisan. Lho itu tapi jam 1 di kono. Ya, jam 1 duduk wis yo akhirnya kita melakukan sesuatu yang makruh mungkin karena kita ngempet nguyu. Waduh, ngempet ngentut terutama nguyu mungkin gak kuat ngempet nguyu ya. Tapi ngempet ngentut kan si iso. Itu ya ngempet-ngempet tok lah rek. Misale ngentut untuk wudu, kita harus geser ke belakang. Gak kok ndek kene ndek masjid kene gak iso terus didekeki sajadah. Ki tak dim lho wek ku ya gak ono nek ono dim-diman iki. Ngale wis buyah. Padane masjidmu ae dim-diman ini iki gak ono dim-diman. Ngale yo ilang wis ngene. Jadi ndak ada ya wis meneng tok nek kono ya Allah. Tapi yo alhamdulillah sampai sholat subuh, habis subuh tambah gak iso obah. Habis subuh itu ndak bisa obah. Wong semakin rapat. Wong sholat subuh wis ngene pisan. Wis ndak bisa sendakep ngene.
Bahkan ada yang sholat itu tumpuk ini. Jadi kita gini, ini gini, kita tengah gini. Jadi nek kate rukuk ya ngene ya. Wis kapok, wis lah ya apa meneh ngene. Nah itu tapi terjadi gitu-gitu. Ya ini soft awal ini di banyak pahalanya karena apa? Lil mubadarah. Dia pasti datangnya lebih awal. Sehingga dari segi durasi dia beriktikaf di masjid kan lebih lama. Kalau setiap waktu ini punya pahala iktikaf di masjid berarti kan misalnya ini nunggu sak jam ambek sing toko-toko langsung ngarep kan seji. Ya. Dia iktikaf sudah berapa? Ya. Terus belum ketika dia di saf yang terdepan lil fathi alal imam idza ghalat. Ya. Lil fathi, al fathu ala itu mengingatkan. Al-Fathu membuka, tapi Al-Fathu ala itu berarti mengingatkan imam. Dia bisa mendapatkan mendapatkan fadilah sebagai pengingat imam. Kalau dekat dengan imam kan lebih mudah mengingatkan imam. Kalau imam terjadi idza ghalat salah. Ya. Makanya yang punya kewajiban mengingatkan imam pertama kali, yang paling wajib mengingatkan imam jika imam salah, itu adalah orang yang di belakang imam pas. Ya, di belakang imam itu wajib mengingatkan dan dia harus siap menggantikan imam. Ada istilahnya khalifahnya imam. Siap menggantikan imam ketika imam ini batal atau ada sesuatu yang menjadikan dia harus keluar dari sholat, dia secara otomatis harus. Itu teori fikih itu ya. Jadi tidak boleh. Makanya kadang-kadang saya kalau ngimami gitu dia, rebutan di buriku. Nah, padahal mungkin ya ada orang yang mungkin lebih alim, ya, atau takmir yang lebih sepuh itu rada minggir. Lho wong ki ngerti ta, di burini rebutan di buriku ngerti ta. Rek aku misalnya nak batale, dek iso ta langsung otomatis menggantikan. Kan kadang-kadang tidak paham kita itu. Padahal itu sudah kode etik orang berjamaah. Rek ndek mburine imam pas, iku ganjarane sing paling akeh karena dia adalah orang yang punya tanggung jawab besar ngelingno imam. Misale imame keliru bacaan misale atau keliru gerakan ngelingno imam, ya. Terus kalau imamnya batal, dia secara otomatis wajib langsung menggantikan. Itu kalau orang tahu fikih, sing liyane gak oleh. Dadi sing wajib misalnya imam ngentut batal. Nah, batal kan langsung dia memberikan isyarat bahwa dia batal. Ini sing mburi ndek imam pas itu langsung maju satu langkah minimal. Tek tek. Berarti kan dia sudah di depan para jamaah. Dia neruskan. Otomatis sudah enggak usah dikongkon, enggak usah sik leren surung-surungan ayo. Gak ngerti berarti kode etiknya itu yang di belakang imam pas. Sehingga orang yang di belakang imam pas itu langsung mindsetnya langsung imam keliru tak benerno, imam batal tak ganteni. Yang lainnya juga gitu. Wong iku sing ndek buriku sing wajib gilingno, wajib ganteni aja rebutan ndek ngarep ndek burine imam pas. Barang imam batal lolok menengai. Ini kedosan itu. Karena yang kanan kirinya masih belum wajib. Iki misalnya tek, iki maju, moro iki pisan batal pisan. Ya. Iki sing sebelah kanan dhisik. Sing sebelah kanan dhisik. Ya. Sebelah kanan maju. Sebelah kanan kok batal pisan sebelah kiri. Terus gak iso masjid kok batal kabeh. Ya tapi bek menawa mari bancaan mangan apa terus nggare ngentutan kabeh ngene. Kok karek siji ndek buri ngono. Wis kate salam dit aduh emane rek. Wis kate salam ngentut anane. Wis bertahan dari ya. Tapi itulah kode etiknya. Makanya di belakang imam ini Masya Allah. Sehingga untuk menghindari itu kalau di masjid-masjid besar itu di belakang imam itu masih jamek itu sudah ada itu ya, sudah ada konsep khalifahnya imam itu sudah ada dipersiapkan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram tambah imam iki telu paling ndak jajar telu mburi ku gak wis diisi ambek jamaah haji. Ya, pemane jamaah haji rombol-rombol kok kidang mau tambah gak oleh. Iki khusus iki ya. Iki khusus sing
Itu memang sudah tim itu. Ini khalifahnya. Jadi apal Quran 30 juz sing mburi telu iki apal Quran kabeh. Jadi gak usah khawatir wis. Ono laline gak usah khawatir. Makanya di Mekah Madinah bacaannya wis sak maca-macane wis gak masalah. Surat opo ayat piro gak ono masalah karena mburine iki. Rek di kampung yo ojo rek ngono. Juz 17 sing tengah-tengah lho. Dume apal Quran. Sing makmum golongane wakmo wakjo golongane. Ya wis, akhire kliru njegidhe kabeh meneng. Sing kene sing mburi iki maca apa sih wong kene. Surat maksudnya surat apa ayat piro. Terus ana klirune meneng. Nek jero ati, aku kate ngelingno ngaku surat apa lho gak ero iki. Ndak memang dianjurkan. Rasulullah sih menganjurkan gitu loh. Nek ngimami umum wong awam, iku nek ngimami sing surat-surat yang familiar, yang mudah yang banyak orang hafal. Kenapa? Rek ono laline, ono sing ngilingno kode etik itu. Ya. Kecuali kalau ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan memang yo sak khalifah, sak pengganti ini buri ku hafal Quran kabeh. Dan banyak hafal Quran jamaah-jamaah di belakangnya. Saya sering kok kadang sholat di masjid-masjid yang di sekitar Masjidil Haram, ya jamaah itu jamaah umroh, jamaah haji. Wonge biasa-biasa. Kadang gak kopian mek jubahan tok, gundul-gundul salat. Loh, imame maca surat-surat Al-Qur'an yang tidak ya bagi yang tidak menghafal ya. Itu tidak biasa dibaca. Yo nek sing ngilingno. Waduh, wake wong hafal Quran yang gak ketara itu banyak. Ya, tapi mestinya yang di belakang imam lah itulah yang wajib mengingatkan. Terus juga wa tahaffudhi minal murur baina yadai. Shaf di depan itu keistimewaannya juga tidak mudah dilewati orang. Jadi menjaga supaya tidak dilewati oleh orang di depannya. Karena orang yang sholat terus dilewati ini ya tidak boleh yang lewati itu, bahkan disuruh menghalangi. Sampai ya kan tahu sendiri kan kalau kok sih diterobos saya kita boleh memukul. Lo boleh memukul mengingatkan gak mau mukul mau dijejok terus samblek. Ono ditencak barang ya ngono lho. Yo batal kabeh. Yo gak ngono mek ngiling saking nemene oleh gak oleh wong gampang. Lah sebagai orang yang sholat kita juga harus mencari posisi supaya gak gampang dilewati wong, salah satunya di soft depan. Kalau ndak milih burine cagak. Atau kadang-kadang di beberapa masjid itu ada kayak kayak ono apa? Tanda gitu ya, ono apa terus kayak tek. Kadang disuruh kita menaruh sesuatu supaya menandakan supaya orang tidak melewati. Lu itu salah satu etika sholat kan juga. Kadang kita ya ini sering kan masalahnya kita lihat kok di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kadang kita sholat kan full di kono jamaah nih. Ketika qomat itu sebelum qomat jalan itu dijaga oleh polisi. Ojo digawe sholat iki dalan, terus golek engken kosong di jero. Baru waktu qomat kan wis brul, akhirnya jalan kan ya keisi semuanya. Lah, ketika keisi, oke lah ndak masalah waktu sholat wajib kan bersama-sama. Lah ketika selesai sholat kan banyak orang yang langsung salam langsung ya wis wiritan sakadare kadang mek ndonga tok kadang wis ambek ndonga ambek atau wiritan ambek mlaku karena mungkin punya hajat. Ini berdiri kan. Lah lewat dalan lagi ono wong sing wis salat di dalan marungno di enak-enakno. Akhir diliwati wong akeh. Ngono wis salat sunah. Gak gelem pindah to kok dalan mbok iku lho ndek jero kono lho lah enak. Enggak ya ndek dalan iku. Ngene oke diliwati wong akeh. Lah engko ana kancane sing jaga, sing liwat, ki salat iki ngono. Jare askari salat iku gak ndek dalan. Kadang-kadang askari gak kelaten wis. Ketok masuk takbir dicengkewing. Set. Dalan iki dalan kene wong liwat ngono. Salat gak ngurus bakon salat kon nglanggar iki nggarai wong kedosan kabeh kan orang nglangkai wong salat dosa. Gara-gara kon enak oleh salat. Lah iki wong oleh dosa. Kon kok golek perkara gale dosane wong akeh. Minggir apa? Golek nggen sing enak. Termasuk salat di belakang makom Ibrahim waktu mari tawaf itu banyak itu. Itu malah tambah parah kalau itu ya. Itu
pengin sholat di burine makom Ibrahim pada waktu setelah selesai tawaf. Akhirnya didandang konco-konco, gantian. Wah, koyo di burine pas. Padahal kan dek buri kan enak bahasa nih sebenarnya. Dek burine makom Ibrahim, berarti kan tidak terbatas dek buri. Masih 3 meter ya dek buri, 10 meter ya dek buri. Justru yang terbatas itu dek ngarepe. Nah dek ngarepe mari ono Ka'bah. Berapa meter mungkin 7 meter wis teko Ka'bah. Lah dek buri sampai teko kono ya dek buri. Nah, mestinya kalau saya menyampaikan ke jamaah salat jangan menutupi atau jangan menghalangi, mengganggu jalannya orang tawaf. Golek sing paling enak, sing sekiranya gak terganggu. Cek wong juga kedosan sama dhewe iso khusyuk gitu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, itu juga tidak benar ya. Karena at-tahaffut min mururi baina yaday musalli itu termasuk etika, yaitu menjaga supaya tidak mudah dilewati oleh orang dalam sholat. Itu etika ya, sholat diberi cagak kan gak mungkin ono wong lewat yo ketabak cagak ya. Jadi artinya ini kan ada, terus kita pakai sajadah misalnya, dengan pakai sajadah orang lu ono wong sholat. Nah, ini terus wa khairu sufufin nisa wa syarruha akhiruha ay aqalluha sawaban akhiruha, maksudnya itu. Jadi bukan syarru itu bukan elek, tapi pahalanya yang paling sedikit itu yang di belakang. Terus wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik softnya perempuan itu yang paling akhir, yang paling belakang. Ya. Kenapa? Kok seperti itu? Maksudnya lamma fihi minal ba'di anir rijal. Kalau itu apa? Di belakangnya. Jadi setelahnya wong lanang. Ya. Setelahnya wong lanang itu sing paling apik, sing paling mburi. Artinya sing paling adoh teko wong lanang, sing paling iso njaga jarak. Ya, wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek artinya yang pahalanya paling sedikit itu justru malah yang paling depan, yang paling awal. Ini softnya perempuan. Lamma fihi minal qurbi minar rijal. Seandainya atau ketika di dalamnya itu dengan soft awal itu tambah deket ambek wong lanang. Tapi kalau ada masjid yang ini ya wis dipisah, terus wong wedok dhewe tidak nampak wong lanange, maksudnya gak ceceran, jadi ono seketnya, ya tetap ini yang paling baik ya paling depan. Karena wahada fi haqqin nisa idza kunna ma'ar rijal. Ini adalah haknya perempuan ketika berada di bersama orang laki-laki. Amma lau tamayyazanna fakar rijal, seandainya tempatnya itu tersendiri maka ya seperti rijal, seperti orang laki-laki, yang depan ya yang terbaik ya, seperti di masjid-masjid kita kan terpisah kan ya, terpisah, terus sudah ada satirnya, sudah tidak nampak wong lanang yo gak iso ndelok, wong wedok yo gak iso ndelok, hanya bayangan-bayangan yang sekiranya itu tidak kelihatan jelas. Nah, itu tetap yang depan adalah yang baik. Seperti ini kan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita ya. Makanya hadis ini kan tidak hanya dibaca hanya letterlek saja atau tekstual. Kontekstualnya juga dilihat. Artinya kondisi itu harus dipertimbangkan. Tekstualnya memang seperti ini, tapi harus diterjemahkan karena kondisi itu macam-macam. Nah, kok sembahyang riyoyo misalnya, wong wedok kan wis didewekno sebelah kono wedok, sebelah kono lanang. Cok wong wedok milih mburi dhewe ndek kene ngarepe Malang Plaza kene rek di alun-alun. Ya tambah gak karu-karuan ngono. Ya, kok mari salat wae ngrungokno khutbah mlebu plaza akhire malah tambahan. Ya artinya konteksnya itu juga dipertimbangkan. Makanya ulama-ulama kita itu seperti itu gitu. Jadi tidak menghukumi itu hanya tekstual, tapi
secara pragmatis, prakteknya itu melihat situasi dan kondisi. Oh, kondisi ini kok yang ini berarti ini, kondisi ini kok yang ini berarti ini, gitu loh ya. Itu kelebihan para ulama yang mendalami dalil-dalil ya, sehingga dalil ini bisa dilaksanakan dengan tepat. Makanya tidak boleh ngaji itu tanpa ulama, tidak boleh. Dulu para sahabat saja kalau Al-Quran itu diturunkan begitu saja tanpa diterangkan oleh Rasulullah, para sahabat ya banyak yang tersesat loh. Kalau tidak diterangkan oleh Rasulullah, tapi karena Al-Quran diturunkan, disampaikan kepada para sahabat dan Rasulullah menerangkan dengan baik dengan ucapan, ya, ataupun dengan halia, dengan perbuatan. Karena disebutkan kan oleh Sayyidah Aisyah bahwa kana khuluquhul Quran, Rasulullah itu semuanya adalah Al-Quran, perilakunya adalah Al-Quran, ucapannya adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran kalau tidak didampingi Rasulullah, misalnya ya apa? Misalnya Al-Quran diturunkan langsung tulisan wis berbentuk buku seperti ini bisa dibaca. Iki lho kafir Quraisy, wacan dhewe wis pelajaran-pelajaran dhewe wong Arab lak ngerti artine. Wis kira-kira bisa ndak? Ndak bisa jelas. Butuh yang namanya Rasulullah SAW yang menerangkan. Ya apa sih caranya meraktekno ayat ini? Ya apa sih yang dimaksud dengan ayat ini? Ya. Makanya kan banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ayat ini, atau para sahabat mempertanyakan, Rasulullah ini bagaimana maksudnya? Oh ini seperti ini seperti ini. Ada kadang-kadang Rasulullah melakukan sesuatu terus para sahabat bertanya, Rasulullah menyebutkan sebuah ayat. Oh berarti ayat ini prakteknya seperti ini. Itu banyak sekali. Sehingga kita harus belajar sama ulama, kita baca kitab-kitabnya ulama seperti ini. Ini penting. Saya sendiri tidak berani cul-culan ngaji tanpa belajar, tanpa mutola'ah, tanpa membaca referensi-referensi kitab-kitab yang lain. Tidak berani. Khawatir nanti munculnya dari otak saya sendiri yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Makanya ini kan kita belajar sama ulama. Ini ada. Saya pernah, iki ono kan beberapa waktu yang lalu seleksi untuk menjadi imam masjid di Emirat apa di apa golongan ngono-ngono lho ya. Qatar di Emirat. Qatar mbek Emirat kan saiki soge-soge dadi gak pate ono wong sing gelem ngimami iku. Akhire kudu toko Indonesia telekono. Wong Emirat dhewe wong Qatar dhewe karena wis dunyane wis kakean soge gak gelem dadi imam masjid. Iya masih di Mekah barang jarang, kalau di masjid-masjid kecil ya, masjid kecil rata-rata itu yang ngimami golongan wong Bangladesh, wong India, tapi sing apal Quran. Walaupun takmir utamanya ya orang Saudi sendiri. Artinya gini, kadang-kadang suatu negara, suatu penduduk semakin makmur untuk urusan ini kadang-kadang ya Indonesia golek takmir gampang rebutan malah takmir itu sampai ke direwangi gegeran dadi takmir. Karena yo Indonesia sih kok ngene lumayan lah ya. Takmir lumayan ya. Kadang-kadang ada masjid rebutan takmir perkara rebutan parkiran iki yo ono ya anu lho. Lho ya bener. Tahu aku krungu tahu. Nah, aku rek nyebut ero insyaallah masjid cuma yo gak usah diomongno ya. Itu ada kasus semacam itu. Kalau di sana jadi takmir waduh, wangel ya. Bahkan ya non sewu di Saudi sendiri kan takmir itu dibayar mahal sama negara itu. Seluruh masjid itu di cover sama negara. Dibayar, seluruh takmir itu dibayar, imam dibayar. Aslinya takmirnya atau imamnya itu orang Saudi sendiri. Tapi banyak, itu bayarnya mahal. Misalnya contoh. Loh ini saya berani mempertanggungjawabkan karena ini informasi ini valid ya dari teman-teman di sana. Walaupun tidak semua masjid, tapi kasus semacam ini banyak. Jadi masjid di sana itu ono imame dibayar larang. Misalnya dibayar saulane 20 juta misalnya. Misalnya. Loh, imam sing takmir sing dibayar negara sing orang Saudi ini cari golongan wong Indonesia atau wong Saudi, apa wong Bangladesh, wong Sri Lanka. Kon gelem ganteni aku. Wis kon tak bayar 5 juta, lu telak badi 15 juta, atau mungkin 10 juta wis, kon, lu seneng, ya, wong seperti orang kita, apalagi orang Bangladesh yang melarat, seneng, mereka ya utun wis berseni masjid, saadani, sak ngimamine, lu ya sering kita melihat itu, ya sing berseni, ya sing anu, kuape di handle semuanya, itu dibayari, ternyata lu iki sing bayari sapa, lu iki tekok negara, iku tekok kerajaan wis oleh, jan ono imam wong Saudi, tapi dia kan ngongkon wong
dibayar kan dia ono susuke, dia sambil mencari pekerjaan yang lain. Dia kan akhirnya tidak terikat dengan kudu 5 waktu kan. Karena 5 waktu ya berat loh itu. Harus jaga iku kate nglencer ya gak pati iso ado-ado iku. Cara ado titik waduh kate dhuwur balik. Mane dhuwur sampai asar kate nglencer ado ya gak iso. Ya. Kudu ndelok bal-balan Arema, gak iso rek takmir masjid rek sing nyekel adzan lho ya ngono lho. Ya telat wong kadang-kadang Arema berangkat sadurunge asar mulene mari isak riyen. Iku mbuh iku apa salate iku. Ya, tapi insyaallah salat Arema kan masyaallah ya. Tahiyatul stadion ngono ya. Ya ini apa masalah soft ini ya, masalah soft balik lagi masalah soft ini memang sudah ditentukan dan ini memang sudah aturannya agama. Ini sekarang ini lagi diumek, aturan agama itu diumek dengan gerakan feminisme. Sekarang wong wedok itu diitik-itik tok, diprovokasi supaya protes dengan yang namanya aturan Islam. Dan aturan Islam sebenarnya kan menempatkan porsi. Justru orang bodoh yang menyamakan semuanya itu. Wong secara lahiriah wis gak padha kok njaluk dipadakno ya apa. Justru perbedaannya menjadi indah. Wong wedok iku asline iku menikmati dadi wong wedok, wong lanang ya menikmati dadi wong lanang. Gara-gara diumek dengan mindset yang ndak-ndak ini, akhirnya sing wedok gak trimo dadi wong wedok, sing lanang gak trimo dadi wong lanang. Akhirnya ya wis marit-marit, ndak ada ketenangan. Wong wedok kan diumek terus. Wah, jangan mau ya lho. Wong wedok ancene ya koyo ngono. Wong teko awake berbeda. Sekarang sikapnya wong wedok kita bisa melihat ayo rek wong wedok lembeng kan enak didelok. Tapi wong lanang lha wong lanang kok ngene gila. Kan gila kene sampean. Lho, wis iki ancene ya ngono iku. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini memang ujian ya wis wong lanang digawe kok ngene wis kene kan nrimo tok ae lah apa sih kok ada protes barang. Buktinya mereka orang-orang perempuan yang menikmati kodratnya sebagai perempuan, sing lanang sebagai wong lanang. Nikmat mereka bahagia kok. Sing melo Islam itu mereka bahagia kok. Cangkir wis kelebon golongane sing mereka mengatakan wah Islam ini menekan wong wedok. Lho ya dudu wong Islam tok, wong dindio menekan wong wedok. Gak ditekan gak dadi berkembang biak koyo ngene. Memang harus ada tekanan supaya berkembang biak. Wis iku wis biasa, wong iki anjene ya urip ya kok ngene iki. Dinikmati ya peran masing-masing. Lho, sekarang kita enaknya nikmatnya jadi anak. Kita lho krasa kan waktu dadi wong tua. Biyen koyo kene merasa ngono tok bapak toko-toko ngongkon, ngono itu salah ngono. Dadi wong tua nih, bareng awake dadi wong tua. Iya rek wong tua dibakno sorong lho wis ah. Kon wis lakonono dadi anak, wong tua tek nglakoni dadi wong tua, durung tau dadi wong tua mae wong tua ngono. Akhire kene bareng dadi wong tua ngelu wisan wis. Waduh anakku ngene ya ngono kon biyen ya ngono, kapok rasakno kon. Lho iya, hanya dulu Buya rek nasihati saya itu enak bahasanya. Ngene lho ya, pertama kon sing kudu ro. Aku tahu dadi arek, kon durung tahu dadi tuwek. Berarti kon sik menang, kon sik kalah mbek aku. Si apa-apa kalah kon. Kon durung tahu dadi tuwek. Macem-macem kon ngono. Rek aku tahu dadi arek, gak usah kuwatir. Aku tahu dadi sak umurmu tahu aku. Dadi apa-apa kon gak iso ngalahno aku. Oh, itu bahasanya beliau seperti itu. Artinya menjadikan kita wis tak lakonono peranmu. Kok kon suatu saat kamu juga akan melakukan peran seperti saya. Wis mlaku wae ngono. Wong wedok ya ngono wis tak lah wong wedok ku enak ngene iki. Itu kan enak sebenarnya wedok ya. Dilayani, dilindungi, disayang, mano pekerjaan di omah wis dibagi. Saiki lek diwalik lah gak pantes ya ngono. Sing lanang mbah-mbah mek gendong anak mek selendangan. Sing wedok becak lho gak pantes ta. Didelok ya gak enak. Wong sing dituntut ambek wong wedok sing golongane, wah kita harus bisa, kita jadi pemimpin, kita jadi sing dituntut sing enak-enak tok sing pemimpin, sing pejabat. Kok gak tau protes, kuli batu masa wong lanang tok, wedok, kuli batu. Ayo protesan niku kon
Dikon kuli batu, bukan pekerjaan perempuan itu kan laki-laki yang kuat lho rek. Gilirane kuli batu angkat-angkat watu, kon gak protes. Gilingane sing lungguh nek kene kursi gede kon njaluk kaya ngono. Itu mbelengan, rek protes kabeh ngono lho. Nek ono apa-apa aja anu maju wong. Ayo ngene ngono lho, wong wedok iku ngono. Ngono singitan ndek pundake wong lanang ngono. Ngene tambah gak karo-karuan ngene. Lho tambah tambah disantap tambah. Gak iso, ndek-ndi ndak bisa. Delok ndek kene kehidupan di Kolombia, ndek kene sing negara-negara apa? Wis narkoba iku lho ya. Amerika Latin, Kolombia, Venezuela ini. Delok dalah. Itu saya sering melihat opo sih di koron opo. Saya alhamdulillah masya Allah Islam yang jadi noto enak. Di sana itu terjadi banyak apa? Kejahatan. Korbannya sapa? Wong wedok. Ayo masuk di kono wong wedok ayo koyo wong lanang watokan anu wae kaos kutang tok. Tetep kalah mereka gak iso ya apa-apa. Kalaupun ada itu bukti ono wedok sing kuat. Aduh sing kuat piro sih? Tidak jadi patokan itu. 50-50 ya ndak. Paling wong wedok sing artinya kita juga wong lanang ada banyak sesuatu yang kita tidak mampu seperti wong wedok ya ono ngono lho ya. Ya bisa itu pokoknya wis kabeh dikai kelebihan ambek Gusti Allah gitu lho. Makanya ini bab tentang soft itu jadi toto wong wedok. Kenapa wong wedok gak iso dadi imam? Gak iso ya apa nek dadi imam wong. Wong wedok pas sujud ketok bokongin wong lanang ya. Lho, lah rek makmume wong lanang ya apa kira-kira? Wis gak patek khusukan kena masyaallah. Kayak rokok ae wis gak khusuk isan ngono. Lah nek wong lanang kan delok-delokane kan gak iso, dideloki wong lanang biasa ngono. Ya, makanya wis ora ditoto. Saiki swara ae lho wong lanang wong wedok misale dadi imam. Bismillah. Aduh, suarane redek ngono lho. Ya. Sing makmum aduh. Mulane gak oleh dadi imam perkorane wong lanang wis tambah buyar gak karu-karuan salate. Ya wis bener iki totoane Islam iki dan ini dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Wis ngono totoane sono iki ngene. Bener hancur itu negara-negara yang tak mengikuti semacam itu sudah hancur. Mungkin merasa mereka ndak masalah, ndak. Ya, masalah itu jelas masalah itu. Ya. Kalau kita mau mempermasalahkan banyak, mungkin secara fisik lahiriah negaranya maju, kaya. Oh, masalah iku ae kok. Tapi masalah yang lainnya banyak. Urip mosok masalah mek sugih tok. Urip mosok masalah fisik tok. Masalahnya banyak hidup dimensinya itu ya. Ini ya, masalah soft ini sebenarnya berkembang ke sana karena soft ini juga kalau kita berbicara masalah hikmahnya itu juga bisa diambil pelajaran untuk kehidupan sosial bermasyarakat, untuk kehidupan berkepemimpinan ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khalalis saffa min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf rawahu Abu Dawud bi isnadi ala syarti Muslim an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima. Sedikit bahas ini sebenarnya ndak enak ini ya. Usahane menentang prokes ini ya. Ini saya membaca sesuatu yang standar ya, walaupun kembali lagi masalah soft ini kan masalah afdoliyah ya. Masalah afdoliyah itu mungkin bisa tidak terlaksana dalam kondisi tertentu, sehingga kalau saya tidak perlu kita menentang arus ya, karena ada ulama-ulama yang mengatakan ayo dibenggangi karena ini kondisinya tidak sama, kondisinya berbeda. Oke lah, beliau punya dasar. Kita tidak perlulah sing tetap kepin rapat ya wis rapat. Gak usah ngilokno opo benggang-benggang kok diopo anu ya gak usah ngilokno. Karena semuanya punya dasar. Ya, semuanya punya dasar. Kalau saya secara pribadi senang sing lebih
sing rapet. Tapi kalau saya misalnya ketemu di masjid kok benggang, ya wis kita hormatilah mereka. Si alhamdulillah gelem salat berjamaah, wis alhamdulillah ngono ae lho. Gak usah ngilokno genku gak ono ngene apa takmir apa licik ngono lho. Lah apa sih kate muni. Engko rek kena wis ngilokno apa? Wis gak usah lah, wis gak usah ilok-ilokan. Karena yang melakukan itu juga ada ulama-ulama kita. Wis ta. Ini perbedaan persepsi saja. Wong masalah afdoliyah kok. Masalah afdoliyah. Jangankan ini afdol kan, afdoliyah kan ini ya. Ngadep kiblat lah syarat rukunnya apa? Syarat sahnya salat. Ayo. Ada kan kondisi yang menjadikan kita gak usah ngadep kiblat. Salatul khaif, salat waktu perang misalnya. Musuh ndek etan ojo ngadep ngulon. Lho yo sikat teko mburi amblas. Yo ngadep ngetan lho, itu padahal syarat sahnya bisa kok fleksibel kok bisa berubah. Apalagi yang bukan syarat sah, ini bukan syarat sah. Softnya itu kan afdoliyah, afdolnya lebih baik kan gitu kan ya. Jadi afdoliyah sama syarat ya lebih tinggi syarat ya, sama rukun ya lebih tinggi rukun gitu loh. Jadi kalau masalah yang namanya syarat saja, rukun saja bisa berubah kok. Sholat itu rukunnya apa dengan apa? Dengan berdiri kan rukunnya jika mampu. Ketika tidak mampu, ya ambil lungguh kapok. Rukun-rukunnya, rukuk, sujud ini gerakan-gerakan ini rukun, arkan semuanya. Tapi ketika tidak bisa, iso mek ketip tok, kapok kok. Rukun saja bisa kondisional. Apalagi yang bersifat afdoliyahnya bisa kondisional. Nah ini kalau kita mencari dalilnya yang mengatakan ya opo kondisi ini. Tapi sing rapat ya gak opo. Oh, sing penting mantep ae wis, sing penting mantep saling menghargai pendapatnya, ndak perlu ilo-iloan, wis wong padha salate. Alhamdulillah sik gelem salat. Ya, ini Rasulullah menggambarkan di sini ya. Rusu sufufakum ay ij'aluha mu'tadilatan mutasawiyatan muttasilan ba'duha ba'd kalbina al-muhkam al-marsus kalbina il-muhkamil marsus. Kamu luruskan rapatkan, terus sambung muttasilan dengan sambung berkesinambungan, jangan melencar-melencar antara satu dan yang lain sampai digambarkan kalbina muhkam al-marsus seperti bangunan yang presisi, bangunan yang rapi, bangunan yang rapat seperti itu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Kan umatnya Nabi Muhammad apa? Ya shaffuna fi salatihim fi shalah kasufufihim fil qital kan gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad itu loh yang di al hadis tsani itu loh ya. Apa? Yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul umam. Terus yukabbiruna fi kulli syaraf ya. Terus yasufuna fis salat kasufufihim fil qital. Mereka berbaris dalam salat seperti barisan perang. Itu wa hadza fi haqqil mujahidin li a'da'iddin fakadzalikal musallun yujahiduna an-nafs. Sama, ini kan gambaran wong berperang untuk melawan musuh. Sama, sholat itu juga berperang melawan hawa nafsu, sama perangnya ini. Untuk litadulla li rabbihim wa takhdha li bari'iha wa tarjul maghfirah min sayyidiha. Artinya dalam sholat ini butuh perjuangan sama untuk menahan hawa nafsu supaya tetap konsentrasi, tetap berada dalam kekhusyuan, itu kan gak gampang itu. Ya, sehingga dalam sholat pun dianjurkan rapat. Ya. Sampai digambarkan Rasulullah SAW sampai bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadi inilah arasyayatin." Ketika soft itu benggang, Rasulullah sampai mengatakan, demi Allah, ya, saya telah melihat
setan itu masuk dari sela-sela min khalalis sof, dari sela-sela sof ka'annahal hadaf. Al hadaf di sini disebut ghanamun sigharun sudun, ya, yaitu kambing hitam kecil. Wedhus anakane wedhus cilik-cilik ireng. Ya. Kambing kecil yang hitam. Itu yang di sela-selai wong salat sing kurang rapat iku. Ana sampai sekirane iku rapat iku cek wedhus iku gak iso liwat, masih wedhus cilik. Lah saiki benggang ya apa meneh. Itu kan afdoliyah, sekali lagi afdoliyah. Nah, cuma kalau sampean tanya, "Lah sampean apa?" Ya kalau saya kepinginnya ya iso rapat. Makanya saya di masjid ya wis melok takmir ae, takmir. Niki napa nih? Mboten nonton jarak. Oh, mboten Gus, biasa niki nggih, alhamdulillah. Anu Gus jarak Gus. Oh nggih, ngono ae lho wis gak usah kadek kita membahas ilo-iloan wong ini masalah afdoliyah. Ya memang kenyataannya kan Rasulullah melihat sendiri itu ketika sholat benggang itu setan wedhus cilik-cilik. Lah iku kan setan zamane Rasulullah. Lah saiki setan saiki gede setane iku. Iku wedhus cilik saiki wis gede lemu-lemu sak kebo-kebo sehingga memang kudu dijarak cek iso liwat kebone. Kebone sak meter kira-kira saiki. Ya wis, ya apa meneh kenyataannya setannya memang wis gede-gede saiki. Ya iku isaraya. Salate jarak iku setane rek aku anak ih setane gedene ngene. Apa wis ya apa meneh ya wis. Ya wis. Wah iki melanggar prokes iki keterangan ini. Enggak kan keterangan saya netral kan ya. Idealnya semacam itu. Kalau ada sesuatu yang di luar kejadiannya di luar yang kita perkirakan, ini masalah ifdoliyah tergantung ijtihad masing-masing monggo. Sing penting salat. Logikanya jangankan yang afdoliyah, wong yang rukun yang syarat saja bisa berubah karena kondisi apalagi yang afdoliyah. Nah, inilah mungkin sementara ini masih banyak. Yang pasti ini salah satu bentuk ikhtiar kita supaya salat kita punya nilai plus ya. Wis gak patek iso khusuk salate terus gak ono golek plese. Wis pokoke golek plese lah. Nek koyo khusuk koyo wingi rasane koyo abot golek plese. Apa jamaah, apa ngene, gawe wewangian, baju putih, itu sing siwakan dhisik itu kan afdholiyah kabeh. Supaya lebih gitu loh. Ojo wis salat wis sak kadare, sak enak-enake, sak karepe dhewe, jangan ya. Kurang apik nek memperlakukan salat semacam itu. Harapan kita semoga kita semua yang hadir dengan barokahnya majelis taklim ini, dengan barokahnya ulama-ulama yang kita bahas ilmu beliau, barokahnya kitab, barokahnya kitabnya para ulama ya, barokahnya ulama-ulama yang kita sebut dalam tawasul kita tadi. Allah berkenan memberikan kita kesempatan sekaligus kemampuan untuk memperbaiki kualitas penghambaan diri kita kepada Allah SWT, terutama masalah sholat kita sebelum ajal menjemput kita. Semoga sholat kita termasuk digolongkan sholat yang diridhoi oleh Allah SWT, sholat yang diterima oleh Allah SWT, sehingga bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barakah Fatihah yang kita tujukan pada saudara-saudara kita yang sedang sakit, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang sedang sakit, keluarga jamaah yang sedang sakit, terutama ini yang di hadapan saya tertulis Ibu Lili Suryani dan Ibu Muridah. Tentunya ini adalah saudara atau keluarga dari jamaah kita. Semoga oleh Allah SWT diberikan kesembuhan lahir maupun batin, diberikan kesabaran dan keikhlasan, baik yang sakit maupun keluarga yang mendampinginya. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga oleh Allah SWT diberikan panjang umur fi taatillah wa rasuli ala hadin niyat wa hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
maghdubi alaihim waladdallin. Amin.